terutama orang soleh. Orang soleh itu kalau nyebut Allah itu tidak bisa sendiri, pasti bawaannya itu memuji. Makanya niteni kitab karangan wali be ora itu gampang. Kitab itu kalau dikarang wali itu kalau nyebut Allah itu lupa. Ikhya itu kalau sudah bikin mukaddimah nyebut Allah itu sampai panjang. Itu bawaannya wali, itu tidak gaya-gayaan, memang nggak bisa dia sendiri. Nah, kitab-kitab madaih juga sama. Ketika nyebut Rasulullah itu nyifatinnya panjang sekali. Nah, doanya yang sedikit. Kalau sekarang nggak, orang Allahumma sholli ala Muhammad, sholawatnya sedikit, doanya yang panjang. Itu isinya ya agak gimana gitu. Kalau wali-wali itu enggak, kalau sudah muji Allah itu tidak bisa berhenti. Makanya di antara makalahnya Imam Syafi'i masyhur itu, fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi ma siwahu kana fin nasi a'jama. Wali itu siapa? Orang fasihan idza kana fi dzikri rabbih. Dia sangat fasih ketika terkait dengan Allah. Fasih itu lantang, jelas, terus mengalir. Misalnya saya nyun sewu, ada orang enggak anaknya kiai kok jadi kiai. Itu saya tidak akan bicara ini keajaiban dunia, ndak. Inna wa ta'ala idza wahaba abdan a'ta wa idza arada ahadan la yastati ahadun ayamna. Mesti mujinya Allah kalau sudah berkehendak tidak ada yang bisa menghalangi. Meskipun ini anaknya orang biasa, kalau Allah menghendaki afadha alaihi rahmatah, dia bisa jadi kiai. Karena Allah itu wasiat rahmatuh, karena Allah itu amat rahmatuh. Mesti mujinya ke Allah, bukan ke sama. Misalnya ada presiden, kalau ada anaknya presiden, Allah kalau menghendaki wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man. Jadi yang dipuji itu Allahnya, bukan aktor manusianya. Jadi misalnya ada anak-anaknya orang miskin kok jadi orang kaya raya. Allah enggak terbatas rahmatnya sehingga orang miskin bisa saja kaya raya, karena Allah itu wasiat rahmatuh, amat rahmatuh. Tapi kalau kamu enggak jadi wali, pancen iku pekerja keras, nasibe bejo, nyebut Allah ora gelem, dasar gak wali gitu. Tapi kalau wali itu enggak nyebut Allah itu enggak lega gitu. Ya sudah gitu. Jadi kalau saya wali ya misalnya nyebut kesulitan gitu. Allah kalau sudah menghendaki, nggak latihannya ya langsung kiai besar. Karena rahmat Allah nggak terbatas. Sekau usah latihan kiai santri 10, boyong kabeh karek loro, engkok balik neh 20, balik neh 100 kesuwen. Senombang lewat langsung 1000 dan seterusnya. Nah itu kalau saya wali misalnya, ini mujinya itu kabeh itu tidak. Oh, ini ada enggak terima. Ayo milih jadi wali apa milih enggak? Jadi kalau orang jadi wali jalur, oh jalur istri. Jadi kalau wali itu muji Allah itu tidak bisa berhenti. Saya tuh tambah umur tuh ngerti. Ikhya itu kalau sudah muji Allah itu mengalir lama sekali. Nah, itu bawaan wali itu. Fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi ma siwahu kana fin nasi a'jama. Tidak nyebut Allah itu tidak bisa. Makanya kata hikam, al akil mayakul madza yaf'alu wa bi wal ghafil yakul madza af'al. Jadi kalau orang benar-benar bijak, benar-benar punya akal, sebagai muwahhid, sebagai mukmin, di hatinya madza yaf'alu wa bi. Besok Allah dengan saya hubungannya gimana ya? Karena kita tahu ma taharraktu illa wa harrakan ya Allah, ma ta'allamtu wa ma 'allamtu illa wa qad 'allaman ya Allah. Semua diiznaskan la haula wala quwata illa billah. Makanya tadi Mbak Hasyim ketika nutup surat saja katabtu bibanannya masih muhauqilan musabbihan. Pokoknya keren. Nulis itu sambil baca tasbih. Kalau kamu nyurati murid kan supaya gak lupa kiainya ya gitu. Apalagi kalau sudah mapan. Niatnya itu agak-agak gimana ya. Itu tidak saya yang salah maksudnya. Kalau Mbak Hasyim enggak nulis itu masih hamidan musalliyan muhauqilan. Jadi itu kelihatan sekali kalau Mbak Hasyim itu waliyun min awliyaillahi ta'ala. Wa ana as'alullah al-karim ar-raufar rahim ayyamunna aliyya wa alaihi. Jadi bimaman nabihi aliyya ibadahu sholihin. Jadi bawaannya itu isnadul umur ilallah. Jadi saya berharap Allah yang ar-raufur rahim, al-barur rahim, ngasih dia sebagaimana yang Allah kasihkan kepada hamba-hamba yang soleh. Jadi kabeh isnadul umur ilallah. Kullukum min indillah. Jadi muji Allah terus. Enggak kok terus ini murid saya supaya nyai terus punya santri banyak, sowanannya banyak. Wah itu dunia tok ruwet deh. Jadi ayyamunna aliyya wa alaihi. Jadi apa guru sama murid itu menyatu dulu, ayyamunna aliyya
wa alaihi bima man nabihi ala ibadihi sholihin. Sama seperti ahli surga, ketika nanti masuk surga orang kok terus ingat amalnya, ingat prestasinya di dunia itu ndak. Faman nawwahu alaina wa waqana adzabas samum inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. Jadi bawaannya orang soleh itu ketika kita nanti masuk surga, sampean sebenarnya jajal nak masuk surga itu mesti spontan. Saya bisa begini karena faman nawwahu alaina, Allah memberi nikmat ke kita, sehingga Allah juga yang wawakona. Terus sampai saat terus faman nawwahu alaina wa qana adzabasam inna kunna min qablu nad'u. Kita dapat nikmat sebanyak ini karena dulu kita minta Allah, dan karena Allah bawaannya baik, ketika saya minta ya dikabulkan. Innahu wal barrur rahim. Jadi walhasil sama sebagian ahli surga ngendikan gimana ketika masuk surga, alhamdulillahilladzi adzhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Ketika masuk surga dan kita bebas, gak usah beli tanah tapi tanahnya luas. Kalau di sini beli tanah ada urunan barang ribet kan, urunan libatno ketua alumni ribet ngono wae ora barbar. Nanti kalau di surga ada gitu, alladzi ahallana daral muqamati min fadlillah yamasuna fiha nasabu wa la yamasuna fiha lughub. Jadi kalau di surga ya tabawa minal jannati haitsu yasha, atau kalau mutakalim ya natabawa minal jannati haitsu nasa. Itu enggak bayar itu. Kalau kita punya tanah luas itu harus ada nasab. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlillah yamasuna fiha nasabu wa la yamasuna fiha lughub. Kalau di dunia ingin punya tanah luas repot enggak? Repot kan? Pilihannya urunan atau beli kerja keras, atau jalan pintas sifat mertua tapi wedi istri. Semuanya itu nasab. Meskipun langsung punya tanah luas, kalau milik mertua takutnya sama siapa? Istri. Sama nasab lah. Semua yang asal di dunia itu lewat apa? Nasab. Tapi kalau di surga, alladzi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Dan sebagian ahli surga da'wahum fiha subhanaka wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Jadi bawaannya orang baik itu enggak bisa enggak nyebut Allah. Intinya gitu. Tapi kalau kamu udah orang baik bar mangan gelegekan, enak saat ini. Cocok. Dasar gak wali. Tapi kalau wali mesti bawaannya alhamdulillahilladzi atamana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Tapi nak wali bar ngelem saat ini kurang pokoknya. Ribet. Jadi uang bakat wali be ora ketara, kok raine wis ketara. Niki cerita wae. Sampeyan ora usah tersinggung biasa. Jadi ora usah ngenteni wah ketara lah hasil. Ketara betul. Jadi ukuran wali itu fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi ma siwahu kana fin nasi ajam. Ajam itu kalau ngomong selain Allah itu gak pati fasih, karena gak tertarik. Wong cilik parman misalnya, itu udah di kiai, udah di presiden misalnya, itu udah di bupati, kok udah di kiai gede piye ya asal usulis gak tertarik. Wali lu tertarik inna wa ta'ala idza wahaba 'abdan a'tah wa lam yakun li ahadin man'uhu wa la hadruhu fa inna wa ta'ala idza arada syai'an usqala lahu kun fayakunu yamsaka wa bidurin fala kasifala wa yurid ka bi khairin fa wa ala kulli syai'in qadir fala radda. Itu kan diulang-ulang di berbagai ayat. Mujinya Allah. Memangnya kenapa kalau orang kecil jadi orang? Kalau Allah sudah mengendaki tidak ada yang bisa menghalangi. Rahmatnya Allah tidak terbatas. Orang kaya bisa dapat, orang miskin bisa dapat, anaknya kiai dapat, yang enggak anak kiai juga. Jadi mujinya Allah itu wali. Tapi nara wali malah drengki barang, wong cilik jadi wong ribet ngadepi wong wali ku ribet. Seorang eling pangeran drengki aduh sempurna. Iku nak daftar wali tak pelorot yakin. Sora tak lebono, cara pas Pak apa verifikasi terus rata lebokno wis wali kok hasud. Wa ayyaj'ala ilmana saterusé terus sekolah waca terus khalison liwajhil karim. Saya sudah muji Allah, semoga Allah juga yang menjadikan semua ilmu kita khalison liwajhil, terus wa ayyan fa'abihil anam, dan semoga manfaati ke banyak orang, wa yaj'alahu barokatan wa rahmatan. Jadi semua doa guru-guru kita yang namanya ilmu itu ya bawaannya bawa rahmat.
Jangan tambah alim tambah bawa bencana. Bahwa ilmu ini barokah wa rahmah. Kayak Nabi Isa ngendikan apa wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Jadi bawaannya orang alim kemana-mana itu ya bawa berkah. Jadi nggak bawa masalah. Wa ayyuhsinali walahu ya kal mabda'i al khitam. Jadi bijahi sayyidina maulana Muhammadin alaihi afdhalus sholati wassalam. Jadi bawaannya wali itu semoga sebagaimana awal beliau ngaji ini baik, anak saya ini ngaji baik. Kalau mabda'nya bagus, saya berharap Allah juga bikin khitamnya bagus. Masyhur itu kalau dalam pepatah itu al bidayah lahian nihayah. Terus karena beliau sangat mencintai Rasulullah SAW, ditutup bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin alaihi afdhalus sholati wassalam. Jadi ini cerita-cerita betapa hubungan pondok sini sama Mbah Hashim. Karena Mbah Hashim yang ngaji Mbah Soleh Darat dulu. Mbah Soleh Darat pernah ngaji di sini juga. Di antaranya ya tentu banyak gurunya, di antaranya pernah ke sini. Di sini juga dulu udah pernah ngaji di Mekah. Supaya walhasil semua itu zuriyatan ba'dua, baik zuriyah gen maupun zuriyah sebab. Tetes para habaib, para hasaniyin maupun husainiyin ini zuriyah nasab. Yang para santri, para umatnya Nabi ini namanya sebab. Makanya Nabi kalau ngendikan diulang 2 kali, kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sababi. Jadi ada orang yang hubungannya dengan Nabi itu gen, kayak para habaib, para alun Nabi. Ada yang hubungannya itu sabab. Kalau sabab ini butuh prestasi. Kayak Salman Al-Farisi bisa diakui Nabi sebagai keluarga karena prestasinya punya ide khondaq. Setelah punya ide itu Nabi ngendikan Salman minna ahlal bait. Jadi ya sudah seperti itu. Jadi kita harus syukur sama Allah karena kita sebagai umat Rasulullah SAW semuanya punya jalur ke Nabi. Makanya Mbah Mun itu sering cerita Nabi itu berkah bagi semua. Yang cucunya karuan ada gennya, kayak Habib Bidin, Habib Ja'far itu ada gennya, Habib Muh semuanya ada gennya. Yang enggak cucunya keberkahan sisi Nabi. Misalnya Nyun Sewu ada orang biasa, awam, badawiyah, orang desa. Itu kulluhum yatasyarrafuna bin Nabi. Semuanya merasa terhormat dengan Kanjeng Nabi karena Nabi pernah disusui wong imra'atun badawiyah, yaitu namanya Halimah As-Sa'diyah. Orang Mesir ya bangga semua dengan Nabi karena istrinya Ibrahim yang akhirnya melahirkan Nabi Hajar itu orang Mesir. Nanti orang-orang Palestina, orang Syam juga bangga karena Nabi Ibrahim itu orang sana, orang Syam, orang Palestina. Berarti Nabi juga Aryaniul asli, berbangsa Arya. Makanya kiai-kiai ada namanya Arya itu bukan Arya. Jadi sampai nak Arya Penangsang, jenenge kok Jawa. Ngawur ya. Arya Penangsang muridnya Ja'far Shadiq, muridnya Habib Ja'far Shadiq, muridnya Sayyid Ja'far Shadiq. Itu nama Arya itu marganya Nabi Ibrahim. Berhubung dolar roh nyongkone Arya wis pokoke anggane ngono. Jadi Nabi itu Aryaniul asli karena darahnya Nabi Ibrahim itu Aryani. Tapi orang cilik-cilik sing dadi wong cilik, itu ora usah cilik ati. Maka Nabi punya sisi ditakdir memang Allah menghendaki begitu, menyusui sama imro'atun badawiyah namanya Halimatus Sa'diyah. Jadi ini yang dimaksud rahmatan lil alamin. Jadi sisinya Nabi ini sudah membawa berkah pada semua. Ketika Nabi bikin ajaran juga gitu. Yang kaya ya senang dengan ajarannya, yang miskin yang kaya ditarhib barokah sedekah. Wes wenang sing sugih ana barokah sedekah. Sing melarat gak kalah keren, nyelip swarga kacek 500 tahun. Tapi alhamdulillah sing melarat gak gelem dikomongi ngono. Kepengin melok sing sugih. Padahal swargane sampean mbek Gus Lili cepet sampean 500 tahun. Gus Lili dihisab tok, alpate seribet. Itu bapakmu tahu yang mertua. Itu seribet. Tapi nak sampean kan gak ono hisabe. Ondal wis gak mentolo malaikat. Ngangkang wis ontel gasap ya riyen ngangkang mriki ono. Wis ontel ijek apa? Gasap. Jadi ketika malaikat ngisap, iki ondale sapa? Gasap. Yang dihisap itu pemiliknya apa yang gasap?
pemiliknya. Jadi enggak sama dengan enggak sampai tok. Tapi nak sing duwe mobil-mobil wah ribet. Tapi engko ditarhib saiki sing numpak Alphard makili izzatul Islam. Lah kowe wong melarat piye? Ribet sampean sing melarat aduh ribet. Menangi ae. Menang saya katanya Gus Walil. Jadi misalnya kok prosedur hisab, tema izzatul Islam, sing melarat sakake kan. Sing Islam jabat suke kok ngarep. Saya Gusti mewakili izzatul Islam. Saya sudah jabat naiknya Alphard umat saya banyak. Tapi kalau tema sabar dan ngempet, wong melarat langsung maju. Gusti kula mergawe bolak-balik bangkrut. Bojo ngamukan, tangga ora percaya. Masuk sebenarnya. Tema ora jelas, masuk seneng-seneng. Darani sugih kreditan, darani sugih numpak mobil mewah. Ini tengah-tengah. Jalur khusus ya nanti. Lawalan ya. Ya jadi ini cerita betapa orang-orang baik niku ora iso ora ngelem pangeran.